Hai, welcome to Desni World. Kali ini bersama Bu Guru Desni, kita akan belajar tentang kewajiban. Nah, kewajiban yang akan kita pelajari kali ini adalah kewajiban dalam mengisi kemerdekaan. Seperti apa? Yuk kita belajar bersama. Kemerdekaan negara Indonesia diperoleh dari perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa kita. Nah, kita sebagai generasi penerus wajib untuk menjaga, mempertahankan, dan agar Indonesia tetap merdeka. Lantas, bagaimana ya caranya? Yuk disimak penjelasan dari Bu Guru. Cara mengisi kemerdekaan yaitu sangat mudah sekali dengan cara kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melestarikan lingkungan hidup. Karena lingkungan yang sehat menjadikan kita sebagai masyarakat yang kuat. Setiap warga negara berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang diraih oleh para pahlawan, seperti kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah, kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah, serta kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Sebelum kita beralih ke contoh, Bu Guru ingatkan lagi, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Jika kita sudah melakukan kewajiban, maka hak kita akan terpenuhi. Sudah ingat kan tentang kewajiban? Sekarang kita beralih ke contoh. Contoh kewajiban sebagai warga negara yaitu yang pertama, membayar pajak. Dengan membayar pajak, kita sebagai warga negara telah berkontribusi atau ikut serta memajukan dan membangun Indonesia. Bu Guru Desni berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat anak-anak pergi berbelanja ke mall. Katakan saja anak-anak pergi ke McD atau KFC. Anak-anak membeli es krim. Es krim yang tertera harganya adalah 10.000. Tapi saat anak-anak membayar di kasir, anak-anak akan membayar sejumlah 11.000. Nah, 1.000-nya itu dapat dari mana? Itu adalah pajak yang anak-anak bayar sebesar 10% dari harga makanan atau minuman yang anak-anak beli. Jadi anak-anak secara langsung nih sudah membayar pajak melalui makanan yang anak-anak beli. Jadi anak-anak sudah bisa turut serta atau berkontribusi dalam membangun Indonesia. Itu contoh sederhananya ya. Selanjutnya yang kedua yaitu melestarikan budaya bangsa. Dengan melestarikan budaya bangsa, kita sebagai warga negara telah mempertahankan dan menjaga warisan leluhur sehingga tidak diklaim oleh negara lain. Apa sih contohnya budaya bangsa? Nah, contohnya itu misalnya seperti makanan khas daerah, pakaian tradisional daerah, kemudian bahasa daerah, dan juga banyak hal-hal lainnya yang dapat kita lestarikan. Misalnya seperti karya seni nih, bisa tari-tarian atau patung dan lain sebagainya. Untuk itu kalau contohnya sederhana di dalam kelas, biasanya nih Bu Guru kan pernah nih meminta anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, atau juga meminta anak-anak memperagakan tarian-tarian daerah yang anak-anak dapat temukan di buku temanya. Nah, itu merupakan budaya bangsa kita. Jadi dengan kita menjaga, melestarikan budaya bangsa, kita sudah mempertahankan dan menjaga warisan leluhur kita. Contoh lainnya dari kewajiban sebagai warga negara yaitu yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI. NKRI adalah kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai lupa ya apa itu NKRI. Baik, dengan hidup rukun dan berdampingan, kita telah menjaga keutuhan NKRI, mempererat persatuan sehingga tidak mudah terpecah belah. Bagaimana sih cara kita menjaga keutuhannya? Yaitu dengan tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terhasut serta tidak mudah diadu domba. Seperti halnya jangan sampai kita perang saudara atau jangan sampai kita saling menjatuhkan sesama bangsa kita. Misalnya nih contoh di sekolah, kita tentunya terdiri dari berbagai macam suku, agama, kemudian dari berbagai macam bahasa, ada yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana kita tentunya harus tetap bertoleransi, yaitu menghormati satu sama lain. Kemudian kita juga tidak memilih-milih teman, jadi berteman dengan siapa saja, itulah termasuk cara menjaga keutuhan NKRI. Jadi
Dari sekolah saja anak-anak sudah bisa menjaga keutuhan NKRI. Contoh yang sangat sederhana tetapi berdampak sangat besar. Jadi jangan sampai kalian bermusuhan ya. Contoh berikutnya, kewajiban sebagai warga negara yang keempat adalah patuh dan taat terhadap hukum. Dengan patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, kita telah menumbuhkan lingkungan berbangsa dan bernegara yang tertib, aman, dan nyaman. Nah, contohnya seperti sekarang nih, pada saat pandemi COVID-19, kita diminta untuk mematuhi protokol kesehatan saat bepergian. Tapi jika ada yang melanggar, maka hukumannya apa yang diberikan? Yaitu dengan membayar denda atau bisa juga dipidana. Untuk itu, kita harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di rumah. Dengan membantu orang tua, kamu sudah melakukan kewajiban mengisi kemerdekaan di rumah. Selain itu, kamu juga sudah meringankan pekerjaan orang tuamu loh. Nah, contohnya nih, seperti halnya saat bangun tidur, kamu langsung merapikan tempat tidur. Kemudian, kamu berserta anggota keluargamu bergotong royong membersihkan rumah. Dan menjaga adik juga termasuk salah satu kewajiban mengisi kemerdekaan di rumah. Sesederhana itu loh, ternyata itu sudah termasuk namanya mengisi kewajiban kemerdekaan di rumah. Kira-kira ada lagi nggak contoh lainnya? Kalau kamu tahu, tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut sekarang tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di sekolah. Dengan melakukan kewajiban mengisi kemerdekaan di sekolah, kita telah menjadi siswa yang bertanggung jawab dan disiplin. Contohnya seperti apa? Dengan menaati tata tertib sekolah, menjaga nama baik sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, dan menjaga kebersihan sekolah. Berikutnya, kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Dengan melakukan kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat, kita telah turut serta menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Contohnya apa, Bu Guru Desni? Nah, contohnya ini dengan melakukan gotong royong, menjaga fasilitas umum, menjaga lingkungan sekitar dengan melakukan siskamling ya, sistem keamanan lingkungan, atau dengan melakukan ronda malam. Kemudian saling tolong-menolong antar sesama. Jadi dengan melakukan hal-hal tersebut, kita sudah melakukan kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Setelah Bu Guru jelaskan tadi, sekarang kita latihan soal ya. Sekarang tugas anak-anak adalah mengamati gambar A, B, C, dan D. Yaitu nomor 1, sebutkan kegiatan yang dilakukan pada masing-masing gambar. Yang kedua, tentukan kegiatan yang termasuk ke dalam kewajiban warga negara dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Untuk yang ketiga, tuliskanlah masing-masing 3 contoh kewajiban yang pernah kamu lakukan di lingkungan sekolah dan rumah. Untuk gambarnya, jika tidak jelas bisa dibuka di buku tematik terpadu halaman 2 ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru Desni. Jangan lupa subscribe channel Desni World karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah mendukung channel ini. Like jika kamu suka konten Bu Guru, share jika bermanfaat, dan komen jika ada yang ingin disampaikan. Dan follow Instagram @desniworld agar kita semakin dekat di mata. Dengan follow akun Instagram Bu Guru, kamu sudah bisa berinteraksi semakin dekat dengan Bu Guru Desni. Untuk TikTok coming soon ya. Semoga Bu Guru Desni bisa segera berbagi ilmu juga di TikTok. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.